Halo Sobat Mania, Murai Mania. Salam jumpa kembali di channel saya. Tentunya channel yang tetap konsisten membahas tentang rawatan, settingan, dan permasalahan yang terjadi pada murai batu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia dimanapun teman-teman berada, dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Oke teman-teman, pada video pembahasan kali ini saya ingin membahas suatu kasus ataupun permasalahan ya teman-teman. Permasalahan ataupun lebih tepatnya kondisi di mana yang membuat kita sebagai pemilik ataupun perawat dibuat pusing. Yang akhirnya jika di sini sang perawat ataupun pemilik sudah putus asa, maka burung tersebut pun akan dijual, teman-teman. Jadi di sini teman-teman, beberapa kondisi yang sebenarnya pasti akan terjadi pada setiap burung ya. Di sini pastinya akan terjadi pada setiap burung. Dan di sini untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk teman-teman bisa simak video pembahasan kali ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi seperti ini contohnya kasusnya. Murai batu yang banyak ya di kolom komentar yang saya lihat, sebenarnya murai batu teman-teman di sini yang tadinya juara ketika digantangkan, lalu berjalannya dengan waktu murai tersebut turun performanya menjadi semakin lama semakin memburuk, teman-teman. Sebenarnya faktor apa sih yang disebabkan seperti itu? Apakah faktor mental ataupun di sini kesehatan? Jadi di sini teman-teman, ada yang bertanya, Om, apa mentalnya kena, Om? Jadi di sini saya kurang setuju ya teman-teman, kalau berbicara murai batu itu kena mentalnya. Maaf, mungkin banyak di konten-konten lain yang dibilang, oh murai batu udah kena mentalnya. Kalau saya pribadi kurang setuju dengan kata-kata kena mental, karena di sini yang saya tahu murai batu itu adalah murai petarung, murai fighter, murai penjaga wilayah, yang artinya dia di sini sifatnya adalah menjaga wilayah dia. Jadi seperti ayam teman-teman, walaupun dia kalah hari ini, tetapi ketika dia besok untuk bertarung lagi, dia pasti akan bertarung. Burung tidak mempunyai pikiran teman-teman, tidak seperti manusia. Kalau manusia mungkin bisa dikatakan kena mental jika dia mengalami sesuatu yang di sini mungkin akan mengenai mental dia. Tetapi di sini burung hanya mempunyai insting, teman-teman. Di sini murai tidak mempunyai pikiran. Jadi jangan samakan murai batu dengan manusia. Kalau saya kurang setuju kalau dibilang murai batu kena mentalnya. Jadi itu pendapat saya teman-teman. Tetapi di luar itu kalau ada pendapat lain ya silakan. Tetap yakini saja dengan pendapatnya masing-masing. Oke teman-teman, jadi kondisi yang seperti ini teman-teman, biasanya terkadang ada nih, misalkan dia merawat murai batunya dengan settingan 3 pagi 3 sore jangkriknya. Lalu di sini murai tersebut dia jemur kencang, pemandiannya seminggu sekali ataupun 2 kali. Ketika digantangkan juara terus ya kan. Nah lambat laun ternyata semakin berkurang. Ini untuk kasus yang pertama ya, performanya semakin berkurang. Lalu yang si pemiliknya tersebut merubah settingannya di sini. Dia bahkan diberikan 0 IF. Di sini burung bukan bertambah jalan, akan bertambah parah ternyata. Lalu dia saking udah putus asanya, akhirnya dia tidak rawat dan dia jual. Lalu jatuh burung tersebut ke tangan kedua. Tangan kedua pun sama seperti itu. Murai tersebut sama, tidak jalan juga, sudah diberikan settingan
apapun, lalu dijual lagi lah ke tangan orang ketiga. Lalu di tangan orang ketiga ini ternyata orang tersebut mengerti bahwa murai tersebut, dia menanyakan settingannya seperti apa. Oh, yang waktu jalan ini, oh settingan 33, jemur kenceng, mandi jarang, lalu di sini eksekusi pakai ulat tongkong. Si pemain yang ketiga ini atau pembeli ketiga ini dia mengerti dasar ilmunya. Artinya ketika murai batu tersebut sudah diberikan rawatan 0 IF ataupun dikurangi, tidak membaik, teman-teman. Karena yang perlu teman-teman ketahui, murai batu birahinya, teman-teman, semakin lama ketika kita sering membawanya, menggantangkan, maka sebenarnya akan terkikis, teman-teman, terkikis untuk birahinya. Jadi kita jangan mikir selamanya nanti kita berikan contoh 0 IF akan seterusnya dengan 0 IF ataupun settingan rendah tetap dengan settingan rendah. Tidak, teman-teman, kita harus tetap mengikuti kondisi si burung. Kondisi itu terkikis, ya di sini kita harus menambah untuk porsi IF-nya. Yang si pembeli yang ketiga ini mengerti, jalanlah tuh burung pada saat dia pegang, teman-teman, dengan menambah porsi jangkriknya, mengurangi mungkin porsi jemurnya, di sini dirubah sama dia, dan menambah porsi mandinya. Jadi teman-teman, di sini settingan yang bisa merubah itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua pun sama, teman-teman. Biasanya ini untuk murai batu yang berkarakter tipe dingin. Jadi di sini, teman-teman, murai batu yang sudah mengalami fase, ini untuk khusus yang tipe dingin, fase jebol birahinya, teman-teman. Teman-teman tahu fase jebol birahi apa? Jebol birahi itu adalah kakaknya dari permasalahan oper birahi yang harus teman-teman ketahui. Di sini banyaklah contohnya, banyak murai batu yang kalau kita bilang kelas-kelas nasional lah, yang dulunya sering kita warawiri, kita lihat penampilannya, sekarang kemana. Itulah, itu biasanya dikarenakan terjadi seperti ini, teman-teman, kasusnya. Murai batu yang mungkin pada saat dia enak dengan settingan mungkin 77 ataupun 55, digantangkan itu dalam berbulan-bulan enak, bahkan sampai setahun pun enak. Tetapi ketika murai batu tersebut di sini sudah memasuki fase puncak jebol birahinya, teman-teman, di sini murai tersebut tidak akan bekerja. Di sini sang pemilik ataupun perawat bahkan mungkin sudah disetting sana sini nggak ketemu, ya akhirnya kita nggak pernah lihat lagi ya penampilannya, atau mungkin ya jalan satu-satunya dimasukkan kandang ke ternak, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini banyak juga ya yang saya lihat, saya percaya murai batu yang digantangan, yang juara-juara itu, ada juga yang belum mengalami fase jebol birahi, banyak, teman-teman. Dan di sini yang perlu teman-teman ketahui, murai batu yang baru lepas trotol pun ada yang sudah jebol birahinya, teman-teman. Jadi kembali lagi ke individu burungnya masing-masing di sini, teman-teman. Jadi kita jangan samakan dengan burung yang satu dengan burung yang lainnya. Ketika murai batu tersebut masuk jebol birahi, fase mengalami, ya bukan masuk, mengalami fase jebol birahi, teman-teman, maka kita akan dibuat pusing, teman-teman. Settingan juga yang tadinya kita berikan seperti biasanya pasti akan lain, akan berbeda, tidak akan jalan. Di sini tergantung kita sebagai seorang pemilik ataupun perawatnya peka nggak dengan perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh si burung tersebut. Jadi di sini sering ya ada yang bertanya ke saya kan sering membuatkan konten settingan tentang settingan, lalu dipakailah sama teman-teman, ada yang cocok. Terima kasih Om Andi kalau settingannya cocok, murai saya koncer ini. Tetapi ketika murai batu tersebut tidak cocok, gimana sih nih Om Andi? Memberikan settingannya ngaco, nggak konsisten, nanti sebentar di konten ini memberikan ini, sebentar di konten ini memberikan ini. Bukan tidak konsisten, teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui, kondisi
murai batu yang teman-teman rawat adalah teman-teman sendiri yang tahu. Di sini saya hanya memberikan penggambarannya saja. Ingat ya teman-teman, penggambarannya saja. Jadi di sini misalkan teman-teman mau arahnya kemana? Ke Blok MK atau kemana? Oh, kalau ke Blok M lewat Mampang. Atau oh bisa juga nanti lewat Sudirman, nanti lurus, Ratu Plaza lurus saja. Kan banyak teman-teman jalannya, tetapi tujuannya sama. Caranya berbeda, sama di setiap orang punya pengalaman dan versinya masing-masing. Ada ya beberapa orang yang bertanya kepada saya, mungkin yang lihat konten saya, murai batunya juara. Lalu dia bertanya pada saya, Om, apakah settingan ini akan selamanya? Saya menjawab, ada expirednya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kondisi settingan, maksudnya settingan itu mengikuti kondisi murainya teman-teman, kondisi burungnya masing-masing. Jadi seperti manusia saja, tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita sedang semangat, tidak selamanya kita juga sakit. Seperti cuaca, tidak selamanya hujan, tidak selamanya panas. Jadi di sini tidak ada settingan yang bisa kita pakemkan ataupun bakukan teman-teman. Di sini kita tetap harus melihat kondisi burungnya. Ketika murai tersebut kita berikan settingan dengan jangkrik sekian enak, tetapi ada semakin lama ada perubahan. Sinilah tugas kita sebagai seorang pemilik ataupun perawat, peka dan jeli dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi di sini mungkin seperti ini ya yang akan saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam kicau, salam satu hobi, salam murai mania.